فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi hari ini, di hari Sabtu ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, maupun nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di tempat ini, ya, di taman surganya Allah ini dengan sehat wal afiat, ya, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu tugas kita sebagai manusia, yaitu mencari ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwasanya mencari ilmu, yaitu ilmu syariah, ilmu syar'i, ya, itu faridah, wajib, ala kulli muslimin wa muslimah, diwajibkan atas seorang muslim dan muslimah, ya. Itu adalah kewajiban bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu, ya, terlebih ilmu syar'i sebagai pegangan kita menjalani hidup kita di dunia ini. Maka alhamdulillah pagi ini kita semuanya masih bisa melanjutkan, ya, kajian kita. Insyaallah semoga diberikan keistiqomahan pada kita semuanya untuk selalu, ya, tegar, ya, di atas jalan menuntut ilmu ini. Ya, kita akan masuk sedikit ke pembahasan hadis yang ke-6. Kemarin kita sudah membahas dalam kitab Umdatul Ahkam dari hadis yang pertama sampai hadis yang ke-5. Maka insyaallah hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-6 di dalam kitab At-Taharah ataupun kitab bersuci. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wali muslimin ulahunna biturab. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa afiruhu ats-tsaminata biturab. Ya, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh dua perawi dari para sahabat. Yang pertama yaitu Abu Hurairah, ya, kemarin siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman Ibnu Sakhrin, ya, Abdurrahman Ibnu Sakhrin. Dan yang kedua yaitu sahabat Abdullah Ibnu Mughaffal Al-Muzani, ya, Abdullah Ibnu Mughaffal Al-Muzani, ya, beliau mengikuti baiat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baiatur Ridwan, ya, tahta syajarah, ya. Ketika itu beliau mengikuti baiatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baiatur Ridwan, tahta syajarah, di bawah pohon yang ketika itu. Maka dan beliau juga salah seorang fuqaha, ya, ahli fikih dari para kalangan sahabat, yang dimana beliau juga diperintahkan ataupun diutus oleh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk memahamkan manusia tentang agama ini yang berada di Basrah, ya. Wa mata fiha sanata 59, ya, dan beliau wafat, ya, di Basrah itu tahun 59 Hijriah. Nah, wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, asy-syariah al-islamiyah min ladun hakimin khabir, bahwasanya syariat Islam, ya, itu datang dari sisi zat ataupun Allah yang maha bijaksana
dan Maha mengetahui. Ya. Alimun bima yantiju an ba'di makhluqatihi min adrarin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui ya tentang apa yang dihasilkan, apa yang dilahirkan dari sebagian makhluk-makhluknya, termasuk daripada masalah kedororan ataupun kerusakan. Ya. Wa bima yuqawimuha wa yudafi'uha mimma yazilu khataruha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui ya apa-apa saja yang bisa menghilangkan bahaya daripada kerusakan tadi. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Allah menciptakan apa saja, pasti tahu apa bahayanya, apa yang bisa menghilangkan dari bahaya tersebut. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Wa hiya al-kilab. Ya. Qad athbata at-tibbu anna fi li'abiha mikrobat wa aqdharan la tazulu wa la tantafi'u mudarratiha. Ya. Bahwasanya inilah ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala bernama anjing. Ya. Anjing itu salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari manapun sisinya, dari manapun kita melihat, itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqad atsbata at-tib, bahwasanya dari kedokteran, ya, dari bahasa kedokteran, dari bidang medis, itu telah ditetapkan bahwasanya fi li'abiha, di dalam air liurnya ya, itu terdapat mikrobat ya, mikrobat ataupun bakteri-bakteri yang sangat banyak. Wa aqdzaran, dan juga kotoran-kotoran la tazulu wa la tandafi'u mudarratuha ya, yang dimana itu tidak bisa dihilangkan ya, mudaratnya ataupun mikrobat wa aqdzaron itu tidak bisa dihilangkan. Ya, illa ya, kecuali dengan apa? Bitadhhiriha bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan mensucikannya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah bahwasanya syariat Islam sangat detail sekali menjelaskan tentang apa-apa saja yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masalah kotoran saja, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara mensucikannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya. Ya. Wa huwa Abu Hurairah wa Abdullah ibnu Mughaffal, dan inilah Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, dan juga sahabat Abdullah ibnu Mughaffal, yuhaditsani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu amara, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayyaghsila ya kullu ina'in walagha fihi al-kalbu sab'a marratin bil ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh setiap bejana, setiap tempat yang dimana tempat tersebut dijilati oleh anjing. Ya. Berapa kali? Sab'a marratin bil ma', 7 kali, yaitu dengan air. Ya, 7 kali dengan air. Wa yuzadu ala dzalika ta'firuhu bit turab litazula tilkal mikrobati wal aqdzar. Dan ditambah ya, dengan apa? Dengan mencampurkan tanah atau mencampurkan debu. Ya. Tujuannya adalah litazula tilkal mikrobat wal aqdzar. Agar apa? Supaya hilang ya bakteri-bakteri itu tadi, mikrobat itu tadi, kotoran-kotoran itu tadi supaya hilang. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika ada namanya seekor anjing, ya,
Ada seekor anjing datang ke rumah kita misalnya. Ada bejana-bejana yang belum dicuci di rumah kita, di luar rumah kita misalnya. Lalu anjing tersebut menjilati bejana tersebut. Maka tidak usah panik. Ya, tidak usah langsung bejana tersebut kita buang, kita bakar dan lain sebagainya. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana mensucikannya. Yaitu dengan apa? Dengan kita membasuhnya 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Baik. Lalu beberapa faidah dari hadis ini, yang pertama bahwasanya anna li'abal kalbi auriquhu najasun. Au najisun. Bahwasanya air liur anjing ya, itu najis. Ya. Air liur anjing itu najis. Wa kadzalika kullu ma yakhruju min badanihi min baulin wa araqin wa ghairihima. Dan begitu juga setiap apa yang keluar dari tubuh anjing. Misalnya apa? Air kencingnya. Wa araqin dan keringatnya. Wa ghairihima ataupun selain keduanya tersebut. Nah, itu termasuk najis. Ya. Yang cara mensucikannya sama seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, anna najasatahu aghladun najasat, bahwasanya najisnya anjing itu termasuk najis yang berat. Ya, najis yang berat. Kalau dalam kitab Asy-Syafi'iyah dijelaskan bahwasanya najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, lalu yang kedua najis mutawassithah, lalu yang ketiga najis mughalladhah. Ya. Kalau najis mukhaffafah itu yang bagaimana? Najis yang anak kecil, ya, balita perempuan, ya, di bawah 2 tahun, ya, yang hanya makan ASI, lalu kencing ataupun buang air besar. Nah, ini termasuk najis mukhaffafah. Kalau najis mughalladhah itu najisnya anjing dan babi ataupun yang terlahir dari keduanya. Ya, misalnya kawin silang antara anjing dan babi atau kawin silang antara anjing dan kambing. Nah, itu termasuk najis semuanya. Ya. Maka selain daripada kedua ini, maka itu termasuk najis mutawassithah kalau dalam kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Lalu yang ketiga, wujubu tadhhiri ma walagha fihi al-kalbu sab'a marratin. Ihdaha biturabin wal ahsan an takunal ula. Ya, di sini diwajibkan untuk mensucikan apa yang dijilat oleh anjing. Ya, sebanyak 7 kali. Wal ahsan, kata beliau, dan paling baik, ya, bahwasanya tadi 7 kali ihdaha biturab, salah satunya itu dicampur dengan debu atau dengan tanah. Wal ahsan, kata beliau, lebih baik antakuna al-ula, bahwasanya campuran daripada tanah ataupun debu itu pada campuran yang pertama. Ya, campuran ataupun basuhan yang pertama. Jangan yang terakhir, karena nanti tidak bisa, ataupun kalau yang terakhir nanti tempatnya menjadi berdebu, menjadi kotor. Tapi kalau yang pertama nanti yang terakhir-terakhirnya kan dialiri oleh air, maka bisa menjadi bersih. Lalu yang keempat, idza wajaba at-tadhhir min wulughihi bima dzakara fatadhhiruhu bidzalika min baulihi wa udratihi wa nahwihima min babi aula. Maka apabila diwajibkan untuk mensucikan daripada air liurnya yang telah disebutkan tadi, maka mensucikan daripada air kencingnya ataupun kotorannya ataupun semisal darinya, ya, itu min babil aula, berarti lebih ditekankan air liurnya saja harus disucikan, maka lebih-lebih ya air kencingnya ataupun kotorannya, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita pahami. Yang kelima, al hadits nassun fi wujubi at-tadhhir biturabi ma'al ma'.
fala yutahharu au fala yutahharu bi ghairi dzalika illa idza ta'azzara. Bahwasanya hadis ini menjadikan dalil, ya, menjadikan dalil di dalam kewajiban mensucikannya dengan dengan tanah ataupun dengan debu bersamaan dengan air. Fala yutahharu bi ghairi dzalik, maka tidak bisa mensucikan selain daripada itu. Ya, tidak boleh dengan namanya sabun, tidak boleh dengan namanya tanaman-tanaman, ya, tapi harus dengan debu ataupun dengan tanah. Illa idza ta'azzara, ya, kecuali apabila ada uzur di sana, misalnya tidak ada pasir, tidak ada tanah, dia hidup di pesawat 1 bulan misalnya, ya, terus ada anjingnya di dalam, ya, terus menjilati bejananya, ya, mau tidak mau ya dengan sabun. Idza ta'azzara, ya, apabila ada uzur di sana. Lalu yang keenam, itsbatu ayatin min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ala sidqihi wa sihhati ma jaa bihi. Haitsu atsbata at-tibu al-hadits, ya, ghilza najasati li'abil kalbi wa ma yastamilu alaihi min amrad. Yang keenam, bahwasanya penetapan ayat, ya, dari ayat-ayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kejujuran ataupun ketepatan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihhatu maja'abihi, dan kesahihan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu atsbata, bahwasanya atib, ya, dari bidang kedokteran itu juga dari akhir-akhir ini, ya, abad-abad ini baru menetapkan bahwasanya air liur anjing setelah diteliti di mikroskop, ya, di lab dan lain sebagainya, akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya ini adalah ghilza najasat, termasuk najis yang besar, ya, yang tidak bisa disucikan hanya dengan air sekali saja, itu tidak bisa, ya, nanti masih bisa menempel, masih ada sisa-sisa daripada najisnya ataupun mikrobatnya ketika hanya sekali saja. Wa ma yastamilu alaihi min amrad, ya, dan juga termasuk di dalam air liur tersebut banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa membahayakan kita semuanya. Maka jangan diremehkan. Ikhtilaf wa jama'. Nah, di sini ada beberapa perselisihan dan mengumpulkan hadis menjadi satu. Yang pertama, fi hadits Abi Hurairah falyaghsilhu sab'a marrat. Di hadis Abi Hurairah, ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan falyaghsilhu sab'a marrat, ya, yaitu membasuhnya sebanyak 7 kali tadi. Wa fi riwayatil Muslim, dan di riwayat Muslim, ulahunna bit turab, salah satunya dengan tanah ataupun dengan debu. Nah, ada perbedaan. Amma hadis Abdullah ibn Mughaffal, nah, ini yang menjadi perbedaan di hadis yang kedua, yaitu hadisnya Abdullah ibn Mughaffal. Faghsiluhu sab'an, basuhlah dia 7 kali, ya. Wa afiruhu ats-tsaminata biturab, dan campurkan yang ke-8 dengan tanah. Ada perbedaan tidak? Ada. Maka di sini kita kumpulkan 2 hadis ini supaya menjadi satu. Supaya tidak ada perbedaan di sana. Fadhahiruhu, tampaknya hadis ini annahu yukhalifu hadits Abi Hurairah, bahwasanya Abdullah ibn Mughaffal, hadisnya Abdullah ibn Mughaffal itu menyelisihi hadis daripada Abu Hurairah secara zahirnya. Ya. Fi adadil ghasalati wa makani turabi minha, di jumlah pembasuhannya. Ya. Wa makani turabi minha, dan tempat kapan dicampur dengan debu. Wal jam'u bainahuma, maka mengumpulkan antara keduanya, an-naqul, kita katakan al-muradu bithaminati fi hadits Abdullah ibn Mughaffal, bahwasanya maksud daripada kata as-saminah, ya, di hadis Abdullah ibn Mughaffal, annaha thaminatun bi'tibari ziyadatiha ala sab'i ghusalatin bil ma',
bahwasanya itu adalah dari sisi tambahan, ya, atas basuhan yang 7 dengan air, ya, 7-nya dengan air, ya, tetapi 8-nya ini debunya, paham nggak? Pahamnya 8, yang ke-8 maksud daripada hadis daripada Allah bin Mughaffal itu adalah debunya. Berarti debunya dicampurkan ke salah satu basuhan yang 7. Oke? La bi'tibari anha al-akhirah. Bukan maksudnya dari sisi bahwasanya debu itu yang paling terakhir, jadi ke-8. Enggak. Ya. Wa ala hadza fala yukhalifuhu an takuna fil ula. Maka dari sini, maka itu tidak bisa ataupun tidak menyelisihi daripada hadis Abu Hurairah. Ya. Maka dari sini yang setahu saya, ya, bahwasanya cara kita membasuh atau membersihkan hadas ataupun najis daripada anjing itu ada 3 cara. Ya, yang pertama, kita campurkan debu, ada debu ataupun tanah, kita campurkan dengan air yang ada di ember 1. Campurkan dahulu. Baru kita basuh, ataupun yang misalnya tangan kita terkena jilatan anjing misalnya. Kita hilangkan dulu zatnya, ya, baru kita pertama kali basuh dengan air yang dicampur dengan tanah tadi. Ya, dicampur dengan air yang dengan tanah tadi, kita basuh. Baru setelah itu dengan air bersih sebanyak berapa kali? 6 kali, betul. Itu yang pertama. Lalu cara yang kedua, yaitu yang pertama kita campurkan dulu, kita hilangkan dulu zat daripada najisnya, baru kita alirkan ataupun kita tuangkan tanah ke tempat tersebut, baru kita datangkan air bersih. 1, berarti sisanya 6 kali kita basuhkan. Berarti 7 kali. Atau yang kedua sebaliknya daripada cara yang kedua. Ya. Yang pertama yaitu kita bersihkan zatnya, baru kita alirkan air sekali, baru kita campurkan tanah, kita tuangkan tanah tersebut, baru kita basuhkan sisa daripada basuhan tadi. 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Paham tuh? Baik. Insyaallah. Baik. Nah, itu beberapa cara kita membasuh ataupun mensucikan najis daripada jilatan anjing. Lalu menurut Syekh Ibnu Bassam hafizahullah taala, beliau mengatakan lamma kanal kalbu minal hayawanati al-mustakrihah. Bahwasanya anjing itu termasuk hewan-hewan yang dibenci. Ya. Walaupun dibenci itu termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allati tahmilu katsiran minal aqdzari wal amrad. Yang dimana kenapa dibenci? Ya. Karena dia ini, anjing ini membawa banyak sekali kotoran-kotoran, ya, dan juga banyak sekali membawa penyakit-penyakit, ya. Maka amara asyari al-hakim, ya, Allah Subhanahu wa taala, asyari al-hakim, yaitu yang membuat syariat, yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan bi ghaslil ina, memerintahkan untuk membasuh bejana ataupun tempat alladzi walagha fihi sab'a marratin, yang dimana anjing tersebut menjilati wadah tersebut, yaitu dengan apa? Dengan 7 kali basuhan. Al-ula minhunna mashubatun biturab liyati al-ma' ba'daha. Yang pertama dari basuhan-basuhan tadi, ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, mashubatun biturab, ya, didampingi ataupun dicampuri dengan tanah ataupun dengan debu. Liyati al-ma' ba'daha. Supaya apa tujuannya? Supaya air itu datang setelah campuran tanah tadi. Fatahsilu an-nadhafah at-tamah min najasatihi wa dhararihi. Maka bisa dihasilkan setelahnya yaitu apa? Kebersihan yang sempurna dari najisnya anjing, najis air liurnya anjing, wa dhararihi, dan bahayanya. Ya. Ma yukhadhu min hadzal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini menurut beliau bahwasanya at-taghlidz
fi najasatil kalbi li syiddati qadharatihi. Bahwasanya besarnya ya ataupun penekanannya di dalam kenajisan anjing ya, itu disebabkan li syiddati qadharatihi, dikarenakan kerasnya ataupun banyaknya kotoran yang ada di air liurnya. Ya, seperti tadi kita sudah bahas, bahwasanya menurut para dokter itu terdapat banyak sekali mikrobat, banyak sekali namanya kotoran-kotoran ataupun penyakit-penyakit yang membahayakan di dalam air liur anjing. Ya. Walidha fa innahu yunajjisu wa illam tadhhar fihi atharun najasah wa tafsiruhu ya'ti qariban insyaallah. Nah, maka dari situ ya, fa innahu yunajjis, maka sesungguhnya dia bisa menajiskan sesuatu walaupun itu tidak tampak di dalam tempat tersebut itu athar an-najasah, walaupun tidak ada athar najasahnya ya, tidak ada bekas air liurnya ataupun apa ya, tetapi itu masih bisa menajiskan. Maka tafsirnya menurut beliau akan datang setelah ini insyaallah. Lalu yang kedua, inna wulughal kalbi, bukan qalbi. Kalau qalbi apa? Hati. Ya, hati. Maka jangan sampai salah. Qalbu sama kalbu. Nah, maka kalau kita menulis bahasa Indonesia jangan pakai kalbu, pakai kaf, pakai k. Tapi kita pakai qaf. Nanti kalau kalbu bahaya nanti. Ya toh? Nah, siraman kalbu. Wah, nanti siraman anjing jadinya kalau pakai K. Maka kita harus pakai qaf, siraman qalbu. Nah, jangan sampai keliru ini. Inna wulughal kalbi fi ina, bahwasanya jilatan anjing ya di bejana ataupun di tempat ya, di sebuah wadah, wa mithluhu al-aklu, ataupun semisalnya seperti makan di sebuah tempat, di sebuah wadah. Yunajisu al-ina, itu bisa menajiskan tempat tersebut. Ya. Wa yunajisu ma faddala minhu, dan bisa menajiskan apa yang ada di atasnya. Ya. Maka di sini yang ketiga, wujubu ghusli ma walagha fihi sab'a maratin. Maka setelah itu diwajibkan untuk membasuh apa yang telah dijilat ya oleh anjing tersebut sebanyak 7 kali basuhan. Lalu yang keempat, wujubu isti'mali at-turab marrah. Diwajibkan menggunakan turab, tanah ataupun debu ya, itu marrah ya, satu kali. Ustaz, debu yang bagaimana Ustaz? Pokoknya debu ataupun tanah yang dimana di situ tidak terkontaminasi dengan najis. Ya, tidak terkontaminasi dengan najis itu boleh apa saja, tanah, debu, ya, pasir dan lain sebagainya. Wal aula ayyakuna ma'al ula liyatil ma' ba'daha. Dan yang lebih diutamakan debu ini atau tanah ini bersamaan dengan basuhan yang pertama. Liyati al-ma' ba'daha. Supaya apa? Supaya air itu datang setelah basuhan yang pertama tadi yang dicampur dengan tanah ya, supaya bersih. Wa takunu hiya athaminah al-musyaru ilaiha fi riwayatil ukhra. Dan ini maksudnya beliau tadi menjelaskan itu, dan tanah ini itu adalah yang ke-8 yang ditunjukkan oleh hadisnya Abdullah ibnu Mughaffal. Ya, bukan maksudnya 7 kali, bukan maksudnya adalah 8 kali basuhan, bukan. Tapi maksudnya yang ke-8 itu adalah tanahnya itu tadi. Ya, tanahnya. Wala farqu baina ayyatraha al-ma' 'ala turab aw turab 'ala al-ma'. Ya, maka tidak ada perbedaan ya antara kita mendahulukan air daripada tanah, ataupun kita mendahulukan tanah dulu baru air, yang sudah Anda jelaskan tadi caranya yang kedua dan ketiga tadi
tanah dulu, ya. Tanahnya ditaruh di yang terkena najis, baru air datang. Atau air dulu, baru tanah, baru air lagi 6 kali. Yaitu tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Ataupun mau dicampur dengan air dulu. Campur dalam ember dulu airnya, tanah dan air campur dalam ember dulu, baru ambil gayung, basuhkan, ya. Baru kita cari air bersih, baru kita basuhkan 6 kali. Tidak ada masalah. Ya. Au ayyakhudha at-turab al-mukhtalat bil ma'a, ini tadi. Atau kita mengambil tanah yang dicampur dengan air. Ya, cara yang pertama tadi. Fayaghsilu bihi, ya, lalu membasuh dengan itu. Amma mashu maudhi'in najasah biturab fala yujzi. Ya, adapun mengusap, ya, bukan membasuh. Mengusap maudhi'un najasah, tempat yang terkena najis itu, biturabi dengan tanah ataupun dengan debu, ya, fala yujzi, maka tidak bisa. Atau tidak boleh, tidak cukup. Ya, hanya mengusapkan tanahnya. Ya, tidak boleh. Ya, harus dicampur dengan air ataupun tanah dulu baru air atau air dulu baru tanah. Tidak boleh diusap saja. Lalu yang kelima, innama qama maqamut turab minal munqiyati yu'ti hukmuhu au yu'ta hukmuhu fi dzalika li'annahu laisal qasdu lit-turab wa innama qasdu an-nadhafah. Lalu ada namanya sesuatu yang menggantikan at-turab. Ya, sesuatu yang menggantikan tanah. Ya. Maka ini adalah innamal qasdu lin-nadhafah. Tujuannya itu adalah bersih. Bukan tujuannya adalah suci. Ya, tetapi tujuannya hanya kebersihan, bukan kesucian. Ya. Maka suci itu pasti bersih. Tapi bersih belum tentu suci. Ya, suci itu pasti bersih, tetapi kalau bersih belum tentu suci. Ya. Wa huwa madhabu Ahmad, dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Wa qalu asy-Syafi'i al-masyhur fi madhhabihi tu'ayyinu at-turab, bahwasanya masyhur di kalangan Imam Asy-Syafi'i itu wajib dengan turab. Ya. Tapi kalau di mazhabnya Imam Ahmad boleh. Ya. Boleh tidak dengan turab. Tapi kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu diwajibkan untuk dengan turab. Wa qawahu Ibnu Daqiq al-Aid bi anna turab ja'a bihin nas. Dan Imam Ibnu Daqiq al-Aid itu menguatkan bahwasanya itu harus dengan debu, karena apa? Karena datang dengan nas, dengan dalil, ya, dalilnya dengan turab, ya. Wa huwa ahadul mutahhirin, dan ia termasuk salah satu dari yang mensucikan selain air, ya, air dan debu. Debu kita bisa untuk bertayamum, ya, berarti itu salah satu wasilah untuk bersuci. Wali annal ma'na al-mustambit idza 'ada 'ala an-nas bil ibtal fa huwa mardud. Maka apabila ada yang menyimpulkan bahwasanya itu bisa menggantikan daripada at-turab, maka itu mardud. Nah, maka itu ditolak, tidak bisa. Ya, tidak bisa menggantikan at-turab. Qala Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, wala yakumul asnan wala sabun au ghairuhuma maqamat turabi alal asah. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya al-asnan itu tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk membersihkan pakaian. Ya. Kalau sekarang deterjen lah. Ya, kalau sekarang deterjen. Kalau zaman dulu itu al-asnan itu tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk membersihkan pakaian dan lain sebagainya. Wala sabun, dan juga sabun cuci, au ghairuhuma, ataupun selain daripada keduanya, itu tidak bisa menggantikan tempatnya at-turab, ya, alal asah, dan ini adalah yang paling sahih, ya, kata Imam Nawawi. Qultu, nah, Imam Ibnu Bassam mengatakan, wa qad dhahara fil buhuth al-ilmiyah al-hadithah
annahu yahsilu minat turab inqa'u li hadhihi najasah la yahsulu min ghairihi wa in sahha hada fa innahu yadhharu ihda mu'jizati syar'i asyarif, ya, bahwasanya telah tampak di pembahasan-pembahasan ilmiah pada zaman kontemporer ini bahwasanya yahsulu minat turab, bahwasanya debu ataupun tanah itu bisa menghasilkan ataupun bisa membersihkan, bisa mensucikan najis-najis ini. Entah itu najis air liur ataupun lain sebagainya. La yahsulu min ghairihi, dan tidak bisa selain daripada at-turab ataupun debu. Wa in sahha hada, dan apabila ini benar, ya, fa innahu yadhhar, maka tampaklah daripada salah satu mukjizatnya syariat asy-syarif, asy-syarif, bahwasanya syariat yang mulia ini tampaklah mukjizatnya. Bahwasanya 1400 tahun yang lalu ada yang mengabarkan bahwasanya cara mensucikan daripada air liur anjing dengan tanah. Tapi baru sekarang ini kita ketahui tentang kebenarannya. Ya, ini menunjukkan salah satu mukjizat, ya, daripada syariat yang mulia ini. Walafdhu afiruhu yu'ayyidu ikhtisasut turab li'anna al-afra lughatan huwa wajhul ardi wa turab. Dan lafaz afiruhu di hadisnya Abdullah bin Mughaffal tadi, ya, itu menekankan kembali tentang terkhususnya membasuh dengan turab ataupun dengan debu. Kenapa? Karena kalimat al-afra, li'anna al-afra, kalimat al-afra itu maknanya apa? Wajhul ardi, ataupun permukaan bumi, ataupun dan turab, ataupun tanah, debu dan lain sebagainya. Itu makna daripada al-afra atau al-afru. Ya, itu lafaz makna daripada al-afru. Maka tidak bisa kita gantikan debu ini dengan apapun. Ya, entah itu dengan sabun, dengan daun pisang, ya, dengan daun pandan dan lain sebagainya, tidak bisa. Harus dengan tanah. Ya, kecuali tadi kata Imam Ibnu Utsaimin apabila ada udzur di sana. Ya. Lalu yang keenam, uzmatu hadhihi syariah al-mutahharah, agungnya syariat ini. Ya, agungnya syariat yang suci ini. Wa anha tanzilun min hakimin khabir, bahwasanya syariat ini diturunkan dari zat yang maha bijaksana, zat yang maha mengetahui. Wa anna muaddiha salawatullahu alaihi lam yantiq anil hawa, dan yang menyampaikan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yantiq anil hawa, dan Rasulullah itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ya, Rasulullah itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, bukan seperti kita. Ya, banyak nafsunya. Ya. Wadzalika anna ba'dal ulama hara fi hikmati hada taglidz fi hadin najasah. Maka oleh karena itu banyak sekali sebagian para ulama itu masih bingung. Ya. Masih bingung. Ya. Tentang apa? Di dalam hikmah. Ya. Hikmah kebesaran ataupun besarnya najis ini. Apa hikmahnya? Ya. Masih bingung para ulama. Hikmahnya apa? Kok najis ini sangat berat sekali? Ya. Ma'annahu yujadu ma huwa mithluha ghilzah. Beserta bersama dengan itu masih banyak lagi ditemukan tentang besarnya kenajisan lain yang lain selain daripada najis air liur anjing. Ya, banyak sekali. Ya, mungkin bisa di searching apa yang lebih berat daripada air liur anjing. Ya, kenapa kok kita disuruh hanya air liur anjing ini? Ya, itu para ulama masih kebingungan. Walam yusaddid fit tadhhiri minha, dan tidak ditekankan untuk mensucikan daripada najis-najis yang tidak disuruh untuk membasuh itu tadi. Ya, tapi yang disuruh hanya air liur anjing. Ya. Hatta qala fariqun minal ulama, sampai-sampai sebagian daripada ulama itu mengatakan, inna tadhhir ala hadhil kaifiyah min wulughil kalbi ta'abbudiyun la tuqal hikmatuhu. Bahwasanya mensucikan, ya, dengan cara ini,
yaitu dengan cara membasuh 7 kali, bercampur dengan salah satunya dicampur dengan debu. Min wulughil kalbi, dari air liur anjing, itu adalah ta'abudi, hanya ibadah saja. Ya, kita melakukan hanya ibadah saja, bukan karena najisnya, tapi karena ibadah. Karena Rasulullah memerintahkan seperti ini. Ya, karena Rasulullah memerintahkan seperti ini, maka kita lakukan. Itu namanya ta'abudi. Ya, ibadah. Ya. La tuqal hikmatuhu, tidak diketahui apa hikmahnya. Ya, apa hikmahnya? Tapi hanya ta'abudi saja. Apa namanya? Taat. Ya, taat dengan Rasulullah, ya, mengikuti perintah Rasulullah. Ya, membasuh apa yang disuruh oleh Rasulullah, ta'abudi, tapi hikmahnya enggak tahu. Ya. Hatta ja'at tib, sampai datanglah namanya at-tib, bidang kedokteran, al-hadis, ya, pada zaman ini. Biktisyafatihi wa mukabbiratihi, ya, dengan penelitiannya, ya, dengan apa namanya? Mukabbiratihi, dengan apa namanya? Mikroskopnya, ya, datang di zaman ini. Ya, fa'athbata anna fi li'abil kalbi, ya, maka ditetapkan oleh para bidang kedokteran bahwasanya di dalam air liur anjing itu terdapat mikrobat, ya, terdapat mikrobat, bakteri yang sangat banyak, yang sangat kecil, ya, yang apabila kita tidak basuh dengan 7 kali dengan air, salah satu campur dengan debu, ini masih nempel, ya, masih nempel di bejana kita, ya, masih nempel di bejana kita, ya. Wa amradan fata kita, ya, dan penyakit-penyakit yang mematikan di dalamnya. La yaziluha al-ma'u wahdah, yang tidak bisa hilang dengan hanya air saja. Harus dengan debu. Ya. Fasubhanal alimil khabir, maka maha suci Allah yang maha mengetahui, ya, dan maha khabir. Wahani anil muqinin, dan berbahagialah bagi orang-orang yang yakin dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Wa waidan lil jahidin, dan celakalah bagi orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, zahirul hadis, yang tampak dari hadis ini, annahu amun fi jamil kilab, bahwasanya itu adalah umum, ya, untuk seluruh jenis anjing, ya. Annahu amun fi jami'il kilab, umum, ya, apa saja anjing, entah itu anjing hitam, merah, kuning, hijau, entah itu anjing kecil, besar, gede, jumbo, ya, semuanya wajib untuk dibasuh seperti yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini salah satu pelajaran bagi kita kembali untuk yang belum mengetahui. Alhamdulillah kalau datang hari ini bisa tahu bagaimana cara mensucikan najis anjing. Jadi kita tidak pusing lagi, ya, kita tidak ribet lagi ketika ada anjing di rumah kita keliling-keliling, kita lihat, ya, lagi jilat bejana kita, tidak pusing, tidak kita langsung buang bejana tersebut, tidak langsung kita bakar, kita jual, rongsokin dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kita bisa basuh karena kita mengetahui ilmunya. Itulah makanya pentingnya mencari ilmu, karena Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan la yazalul mar'u ma talabal ilm fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahil. Bahwasanya Imam Abdullah bin Mubarak itu mengatakan bahwasanya seseorang itu masih dikatakan orang yang berilmu selama dia masih mencari ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahil. Maka apabila dia mengira bahwasanya dirinya sudah tahu, ya, sudah paham, faqad jahil, maka dia sudah bodoh. Maka ketika dia merasa dirinya sudah tahu, maka itulah sejatinya orang bodoh. Maka istiqomahkan kita semuanya, ya Allah, untuk selalu menuntut ilmu, ya, untuk selalu mencari, ya, ilmu-ilmu yang baru, apa yang belum tahu, ataupun ilmu-ilmu lama yang sudah kita ketahui tetapi belum kita murojaah kembali, supaya bisa untuk kita murojaah kembali, supaya kita bisa paham kembali dan bisa mengajarkan kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.